Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Latar Misteri Official. Tentunya masih bersama saya, Melvin Caraka. Untuk kali ini, Melvin akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Nyata FM Horror yang berjudul Pegu Ganjang. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, nanti akan Melvin cantumkan link di deskripsi. Baik, sebelum Melvin mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap video terbaru dari Melvin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Tanpa fafifu lagi, mari kita mulai. Oi, kau dengar? Teriak seseorang dari luar rumah yang mengusir tidurnya Pak Bukit di malam itu. Dirinya tersentak kaget dengan kelopak mata terbuka setengah. Sebelum dia beranjak dari ranjang tempatnya berbaring, suara tersebut terus bergema, mengaung memanggil namanya sembari mengetuk pintu rumah. "Siapa?" tanya Pak Bukit sambil berjalan ke arah pintu rumahnya dengan perlahan. "Aku, buka dulu," jawab sosok misterius tersebut. "Kamu itu Sep?" tanya Pak Bukit spontan, seakan dirinya mengenali suara tersebut. Pak Bukit mempercepat langkahnya guna membukakan pintu. Ada kebingungan dalam hatinya, kenapa Joseph, adik bungsunya, mengunjungi dia dalam keadaan larut malam seperti saat itu. Apakah ada hal penting yang harus segera disampaikan sampai dia menggedor pintu rumah di jam 1 dini hari? Pikir Pak Bukit di dalam benak. Pintu itu dibuka olehnya. "Sep, Joseph, di mana kau?" teriak Pak Bukit mencari keberadaan adiknya. Dia merasa bingung menatapi kesunyian di sekitarnya tanpa ada tanda seorang pun berada di sana. Pak Bukit kemudian melangkah lebih jauh keluar rumah, menilik sekitar guna mencari keberadaan Joseph saat itu. "Apakah aku sedang berhalusinasi ya? Tapi suara ketukan itu sangat jelas mengiang di telinga," ucapnya riuh pada diri sendiri. Lama matanya menilik sekitarnya. Sekali lagi, dirinya mencoba memastikan keberadaan sosok yang baru saja memanggil namanya. Dirinya mengitari rumah tersebut, namun tidak ada seseorang pun yang dijumpai oleh dirinya di dini hari tersebut. Pak Bukit mencoba mengabaikan kejadian tersebut. "Mungkin benar aku sedang berhalusinasi," ucapnya kembali mencoba melawan rasa takut dalam hatinya. Dia masuk kembali ke dalam rumahnya. Ditutupnya pintu kembali. Baru selangkah dirinya membalikkan badan, hendak masuk ke dalam kamar tidurnya. Pintu kembali terketuk. "Oi, kau dengar?" Begitulah suara itu kembali terdengar memanggil dirinya dari luar rumah. Pak Bukit terdiam. Bulu kuduknya bergidik. Seiring kaki yang mulai gemetar, sesaat dia berhenti mencoba menenangkan diri. Sebelum kembali dia membalikkan badannya menatap ke arah pintu dengan tajam. Ditelaahnya suara yang dari tadi intens memanggil dirinya tanpa ada sedikit pun jeda. Begitu pula dengan ketukan tersebut yang terus berbunyi nyaring di keheningan malam kala itu. "Oi, kau dengar?" Pak Bukit menghela nafas panjang, memberanikan diri untuk sekali lagi membukakan pintu tersebut. Walau dirinya merasa takut, tapi dia masih mencoba berpikir positif. Bahwasanya Joseph, adik bungsunya mungkin sedang menjahili dirinya. Pintu itu dibuka kembali oleh dirinya, dan seketika itu juga Pak Bukit langsung bergidik hebat. Matanya terbelalak menatap sosok hantu mengerikan yang berdiri tepat di hadapannya. "Buku Ganjang!" teriak Pak Bukit ketakutan menatap sosok demi tersebut. Tubuhnya seketika kaku, begitu juga dengan mulutnya. Dia tak bisa dapat mengerahkan satupun organ tubuhnya,
hanya kepala dan matanya yang seperti terus bergerak melihat sosok gaib tersebut semakin membesar dan seketika mencengkram lehernya. Pak Bukit terengah mencoba menghirup udara yang tidak lagi dapat masuk dengan bebas ke dalam hidungnya. Beku Ganjang mencekik dirinya dengan sangat kuat. Sekuat tenaga dia meronta mencoba melepaskan cekikan tersebut. Namun belum jua dia berhasil terlepas dari cekikan itu, Beku Ganjang tersebut dengan cepat menancapkan 5 jari yang memiliki kuku sangat tajam menembus ke perut hingga menyentuh ususnya. Pak Bukit langsung memuntahkan cairan merah dari mulut. Darah bercacar dari perut dan mulutnya. Seketika itu pula dirinya tewas di heningnya malam. Keesokan harinya kampung marga Silima terhebohkan dengan kematian Pak Bukit. Melihat jenazah dirinya membuat warga terbelalak hebat, merasa ngeri akan luka memar membiru di bagian leher dan perut. "Siapa yang ngirim Beku Ganjang ke sini ya?" ujar salah satu warga yang turut hadir di sana saat itu. Bagi warga kampung marga Silima, melihat hal tersebut seakan kembali mengingatkan akan peristiwa beberapa tahun silam, di mana Beku Ganjang atau orang-orang yang memelihara setan panjang membuat keadaan kampung tersebut hidup dalam ketakutan di setiap harinya. Kehadiran sosok misterius ini awalnya untuk peruntuhan membantu warga guna melindungi hasil panen mereka, karena pada saat itu rawan aksi pencurian hasil tani. Beku Ganjang sendiri merupakan sosok hantu paling populer di Sumatera Utara. Demit yang konon katanya hasil dari penjeratan jiwa bayi. Sosok ini berpawakan seperti manusia. Namun bila kita bertemu serta menatap dirinya, dia akan terus bertambah panjang dan akan membunuh korbannya dengan cara mencekik hingga kehabisan udara. Namun seiring berjalannya waktu, peruntuhan Beku Ganjang yang sejatinya hanya sebatas ingon penjaga, lambat laun berubah menjadi lebih mengerikan. Setan tersebut lebih banyak disalahgunakan untuk mengirim santet, atau bisa juga sebagai pemujaan. Demit yang mampu memberikan kekayaan pesugihan. Begitulah isi dongeng yang kerap ku dengar dari almarhum Nini semasa kecil dulu. Sama seperti kematian Pak Bukit, cerita itu seperti tidak mengenal akhir. Sudah 4 generasi terlampaui, namun bibi dari Nini masih dicap sebagai Beku Ganjang, bahkan sampai cerita ini saya tuliskan. Sebut saja Nini, buyutku itu bernama Parbun. Umurnya sudah menginjak 94 tahun kala aku kecil dulu, pada tahun 2002. Beliau berpawakan kurus dan bongkok. Dia hidup sebatang kara. Kalau dari cerita yang aku dengar, beliau sempat menikah namun tidak mempunyai anak. Sementara untuk saudara kandungnya, hanya ada 1 orang, yaitu adik laki-laki bernama Natal, yang tak lain adalah ayah dari niniku atau Mbak Uti. Sementara Mbak Uti memiliki 2 saudara kandung lainnya, di mana salah satunya merupakan orang yang diamanahkan oleh ayah mereka untuk merawat Nini Parbun. Aku sendiri jarang bertemu dengan beliau, namun setiap kali beliau datang menemui kami, pasti akan ada hal buruk yang menerpa. Entah itu pertengkaran antara ayah dan ibu, ada anggota keluarga yang sakit, bahkan terjadi kecelakaan yang dapat dikategorikan tidak lazim. Mungkin hanya satu kebetulan. Begitulah pikirku, enggan untuk menyangkut pautkan semuanya dengan hal berbau mistis. Tetapi pandangan positif itu sepertinya salah. Terlebih pada saat adik dari Mbak Uti berpulang dan Nini Parbun tinggal bersama kami. Di sini, awal aku baru menyadari bahwa buyutku ini benar-benar seorang Beku Ganjang yang memiliki aura sangat hitam dan kelam. Dan apa yang dikatakan orang akan sosok dirinya yang tak ubahnya dukun santet memang benar adanya. Tidak hanya sampai di situ, mungkin pula apa yang dituduhkan warga pada masa mudanya merupakan suatu kebenaran, bahwasanya beliaulah yang menjadi dalang tewasnya Pak Bukit, pria yang tak lain adalah suaminya sendiri. Sehat-sehat untuk kita semua. Begitulah ucapnya ramah kepada siapapun yang dia temui. Parbun Zena Jorena. Kedatangan kami untuk mengantarkan makan. Mohon maaf,
Jangan lagi sakit hati akan kelakuan cucumu, Mbah. Biar semua kembali damai. Begitulah Nini berkata kepada Nini Parbun pasca sakit berkepanjangan yang melanda ibu. Selang acara sungkem ke tempat Nini Parbun. Secara misterius keadaan ibu yang semula sakit berangsur membaik. Selain itu, penampakan makhluk astral yang kerap menampakkan dirinya seketika terhenti dan tidak pernah mengganggu kami lagi. Di tahun 2011, dengan usia yang sudah melebihi 1 abad, Nini Parbun akhirnya berpulang, mengembuskan napas terakhirnya. Tamat perjalanan hidup beliau di dunia fana ini. Dan disinilah pula awal cerita tentang beliau mulai terkuak, di mana acara prosesi yang seharusnya bernuansa kesedihan malah menjadi ajang pembongkaran aib masa lalu. Semua orang khusyuk membicarakan tubuh yang sudah terkaku di dalam peti mati tersebut. Nini Parbun dulu merupakan 1925 Parbun Zena Jorena atau yang kami kenal dengan sebutan Nini Parbun merupakan gadis remaja yang tinggal di kampung Margasilima. Saat itu dia berusia 17 tahun dan menjadi kembang desa yang menjadi incaran para pemuda di masanya. Konon saking cantiknya wajah gadis yang biasa dipanggil Zena, banyak pria beradu jotos demi menarik simpati si kembang desa. Sayangnya, hingga usianya menginjak angka 17, umur yang pada saat itu sudah layak nikah bagi kaum wanita, belum ada seorang pria pun yang berani mempersunting dirinya secara langsung. Statusnya sebagai anak dari kepala adat dengan strata kaum berada pastinya menciutkan nyali pemuda untuk melamar dirinya. Tetapi bukan hal tersebut yang menjadi pertimbangan, karena pada saat itu banyak keluarga di sana yang juga memiliki kekayaan dan bisa dikatakan sebanding, bahkan jauh melebihi harta keluarga tersebut. Justru keberadaan Nande Rada atau ibu dari Zena yang membuat para pria di sana enggan untuk meminang wanita cantik tersebut. Sudah menjadi suatu rahasia umum, sosok ibunda dari Zena dikenal oleh warga desa Margasilima sebagai seorang perbegu ganjang atau dukun santet, yang pastinya akan membuat siapapun bergidik dan enggan untuk mendekati keluarga tersebut. 3 tahun lamanya, barulah seorang pria muda muncul memberanikan diri mengunjungi keluarga Zena. Pria tersebut tak lain adalah Bukit Sitepu, seorang pria baik yang mungkin salah dalam memilih pasangan. Kala itu, Zena sudah menginjak usia 20 tahun, umur yang pada saat itu sudah dikatakan telat bagi seorang wanita untuk menikah. Perkara faktor umur tersebut juga yang akhirnya membuat Bukit tidak perlu berusaha payah untuk meraih simpati keluarga Zena. Dan acara belau selembar atau mengantarkan sirih selembar semakin memantapkan dirinya untuk mempersunting Zena dan melangkah ke acara Mbaba Kambil atau pernikahan. Pesta adat bernuansa mewah digelar selama 3 hari. Sebagai penanda resminya hubungan antara Zena dan Bukit, keduanya dianggap sepasangan serasi karena memang berasal dari strata keluarga terpandang di desa Margasilima. Namun tetap saja ada orang yang mencibir pernikahan tersebut, terutama keluarga dari pihak mempelai pria yang sempat menantang hubungan Bukit dan Zena. Bahkan beberapa keluarga inti Bukit beberapa kali mengingatkan dirinya untuk memikirkan ulang rencana menikahi wanita tersebut. Dan lagi-lagi Nandi Rada, ibu dari Zena, menjadi alasan yang dilontarkan mereka. Bersekutu dengan setan keluarga itu. Begitulah perkataan miring yang seringkali didengarkan Bukit dari beberapa saudaranya. Singkat cerita, selang dari prosesi tersebut, keduanya sah menjadi pasangan suami istri. Mereka mendiami rumah baru yang sudah dipersiapkan oleh orang tua Bukit sebelum pernikahan tersebut dilakukan. Saat itu Zena berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan sesekali membantu suaminya bekerja di ladang perkebunan mereka. Karena pada saat itu mata pencarian warga di sana merupakan petani buah dan sayuran. Awal pernikahan itu berjalan mulus. Keduanya saling melengkapi,
Bahkan tudingan miring yang dulu sering didengarkan Bukit sudah tidak lagi muncul ke permukaan dan seakan tenggelam dengan kemesraan serta kekompakan yang kerap mereka tunjukkan kepada orang-orang. Namun 9 bulan berlalu, cerita indah tersebut akhirnya memulai babak baru. Awal tragedi keretakan itu terjadi pada saat ladang 1 hektar berisikan buah jeruk siap panen milik mereka raib di gondol maling. Zena dan Bukit terpaksa menggigit jari melihat setengah hasil ladang kerja keras mereka dipanen oleh orang tidak bertanggung jawab, dan pastinya kabar itu sampai pula di telinga Nandi Rada. Beliau juga mendengar kejadian tersebut. Akibat perkara itu juga beliau memasang pagar goib berisikan pasukan beku ganjang miliknya untuk memberikan pelajaran kepada si pencuri. Sekalipun maksud dan tujuan beliau baik, tapi hal tersebut membuat Bukit kecewa. Apalagi mengingat Bukit memiliki pondasi agama dari keluarga yang taat. Namun apa daya di depan mata ibu mertuanya, Bukit hanya bisa mengiyakan perbuatan musyrik tersebut dilakukan oleh ibu mertuanya. Kehancuran keluarga Zena tidak perlu waktu lama. Hanya berselang sebulan dari pemasangan pagar goib itu, rumah dari Bukit mendapat kunjungan dari pasangan parubaya yang memohon maaf atas kelakuan anaknya. Mereka menuturkan bahwasanya putra mereka merupakan orang yang mencuri hasil panen di ladang Bukit. Tolong ampuni kesalahan putraku. Aku janji akan membayar segala kerugiannya. Begitulah perkataan yang disampaikan oleh orang tua tersebut kepada Bukit. Jelas Bukit merasa aneh, karena dia tidak pernah merasa memiliki masalah dengan orang lain. Bukit hanya diam, tanpa tahu harus menjawab apa. Terlebih dari penuturan kedua orang tua tersebut, ia mengatakan saat ini anak mereka sedang sakit parah dan 2 hari yang lalu anaknya mengakui perbuatan tersebut, serta meminta kedua orang tuanya menyambangi rumah Bukit guna memohon maaf. Bukit kembali hanya bisa terhanyut dalam diamnya. Terlebih ucapan dari wanita tua tersebut sedikit membuat dia bergidik. Mati aku kayaknya besok, Mak. Moga bisa dimaafkan Bukit aku. Ucap beliau menirukan perkataan anaknya yang penuh dengan air mata. Panjang lebar perbincangan itu berlangsung. Bukit sudah berulang kali mengatakan sudah memaafkan. Hanya saja tuntutan dari kedua orang tersebut untuk membebaskan anak mereka membuat tekanan besar pada Bukit. Dirinya paham bahwa apa yang merundung putra mereka merupakan ulah dari beku ganjang milik mertuanya. Tapi tidak mungkin dirinya menceritakan kejadian tersebut kepada mereka. Bukit terpaksa berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi kepada putra mereka dan menyangkal tuduhan itu. Sedikit pun aku gak paham, Bu. Aku benar gak tahu apa yang terjadi pada anak kalian. Ucap Bukit kepada wanita tua yang dari tadi meraung memohon di kakinya. Singkat cerita, kedua orang tersebut pulang dengan perasaan kecewa karena Bukit tidak dapat menyanggupi permintaan mereka. Kepergian mereka juga membuat Bukit merasa cemas, membayangkan sesuatu yang mungkin besok akan terjadi. Dan benar saja, firasat Bukit begitu cepat terjadi. Seminggu dari kejadian itu, kabar tak mengenakan cepat berhembus, di mana Bukit mendapatkan informasi bahwasanya pria tersebut benar-benar tewas selang sehari dari kedatangan kedua orang tuanya. Semenjak saat itu juga, nama Bukit menjadi tenar dalam hal negatif. Dia dicap sebagai seorang perbeku ganjang, yang pastinya membuat dirinya maupun Zena mulai dikucilkan. Lambat laun perihal tersebut membuat pribadi Bukit berubah drastis. Saking seringnya dia menerima gunjingan dari warga, bahkan keluarganya kembali mengungkit kisah lalu agar dirinya mengurungkan niat untuk menikahi Zena semakin membuat Bukit depresi dan sering melampiaskan kekesalannya dengan menyalahkan Zena. Tak jarang pula dirinya mulai ringan tangan dan mulai menjelekkan Nandi Rada di hadapan Zena. Pulang saja kamu ke mamamu. Gara-gara kamu semua jadi begini. Sumpah aku sangat menyesal menikahimu. Perkataan tersebut acap kali terlontar dari mulutnya kepada Zena di saat mereka mulai berdebat. Zena saat itu masih mencoba menahan hatinya karena dicerai oleh suaminya merupakan aib bagi keluarga di kala itu. Namun kerasnya batu karang di hati seorang wanita
tetap akan luluh lantah bila terus diterpa oleh ombak. Begitu juga dengan Sena. Saking seringnya dia menerima perlakuan kasar, dirinya seakan mati rasa dan menyimpan dendam kepada Bukit. Karena bagi dirinya, seburuk apapun kelakuan ibu tercinta, tetap dirinya tidak akan ikhlas mendengar Bukit terus-terusan menghina ibunya. Keretakan hubungan itu pada akhirnya tidak dapat ditutupi oleh Sienna. Suatu ketika Bukit kembali melontarkan hinaan membabi buta dikarenakan akar permasalahan yang sangat sepele. "Gak ada becusnya kau jadi istri. Pantas sekali memang kau jadi anak mamamu." Bentak Bukit kesal karena di pagi itu Sienna telah mempersiapkan sarapan bagi dirinya. Bentakan itu terdengar sampai keluar rumah yang membuat siapapun mendengarnya pasti akan merasa risih. Tak terkecuali dengan Natal, adik lelaki Sienna yang pada hari itu hendak menjemput dirinya bergegas pulang ke rumah. Selama ini keluarga dari Sienna sebenarnya sudah mengetahui kabar keretakan rumah tangga Sienna serta perlakuan kasar dari Bukit kepadanya. Namun mereka tidak mau terlalu mencampuri urusan pribadi rumah tangga anak tertuanya tersebut, apalagi Sienna juga enggan untuk bercerita. Sama seperti pagi itu, sekalipun Natal merasa dongkol akibat perlakuan iparnya Bukit, dia masih bisa menjaga perasaan dari kakak tercintanya. Kak Sienna di rumah kakak," teriaknya dari luar rumah agar Bukit menghentikan makian yang sedari tadi terdengar dari dalam sana. Mendengar panggilan tersebut membuat Bukit sedikit kalang kabut, apalagi Sienna masih terisak tangis, terduduk di salah satu bangku di ruang tamu. Bukit enggan bertemu dengan saudara lelaki istrinya tersebut. "Jangan bilang aku lagi marah, ngerti kau? Aku ke ladang dulu," ujar Bukit meninggalkan dirinya dari pintu belakang. Selang dari kepergian suaminya, Sienna sempat mengelap air matanya, menenangkan diri sebelum menyuruh adiknya masuk ke dalam rumah. "Masuk, Dek," teriaknya, sembari memaksakan tersenyum untuk menghadapi kehadiran adiknya tersebut. Sesaat Natal masuk ke dalam rumah, dia memandangi wajah kakaknya. Ada sedikit bekas membiru di wajah Sienna. Namun Natal enggan mempertanyakan apa yang terjadi. Dia juga enggan untuk menanyakan keberadaan Bukit, karena kedatangan Natal ke sana sejatinya sudah membawa kabar buruk dan tidak ingin dirinya melihat kakaknya semakin terpuruk. "Ayo Kak, pulang ke rumah. Bapak wafat," ucapnya lirih yang membuat Sienna seketika terduduk, menangis histeris memanggil ayahnya. Saat itu juga mereka segera berangkat pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan Sienna tidak berhenti menangis dan setibanya di sana, tangisan itu semakin keras terdengar. "Pak, jangan tinggalkan aku, Pak. Di mana lagi aku akan mengadu? Bawa aku, Pak. Bawa aku," ucap Sienna sembari memeluk tubuh pria tua yang sudah kaku tersebut. Natal coba menenangkan dirinya, namun dia pun tak kuasa melawan kesedihan serta larut dalam tangisan. Berdua mereka bersujud memohon maaf di mayat ayahnya. Isak tangis keduanya membuat para warga di sana mengibat turut hanyut dalam kesedihan. Sekalipun masih banyak hal-hal ganjil yang membuat warga sebenarnya bertanya-tanya tentang yang terjadi kepada ayah mereka. Seperti yang dituliskan di awal cerita, Nande Rada dicap seorang dukun santet. Selain itu, kematian ayah mereka tergolong cepat tanpa ada sakit yang menyertai. Belum lagi di tubuh mayat tersebut banyak memar hitam, terutama di bagian leher, yang seakan menandakan beliau wafat dicekik seseorang. Mata mayat tersebut pun tidak dapat dipejamkan, terus melotot dan membuat semua warga yang hadir melayat bergidik ketika melihatnya. Kembali rumor miring beredar. Banyak warga yang melihat pada hari itu mengatakan beliau terkena bau ganjang. Mungkin kiriman dari orang yang sakit hati dengan Nande Rada. Tapi rumor lebih menyakitkan ialah ia dijadikan tumbal oleh istrinya sendiri. Hal itu diperkuat dengan begitu tegarnya Nande Rada menjalani prosesi pemakaman suaminya, di mana beliau tidak sedikit pun terlihat menangisi jenazah suaminya. 2 hari berlalu, acara prosesi pemakaman usai dan meninggalkan bekas mendalam di hati Sienna. Dia sungguh terpukul kehilangan sosok pria yang selama ini menjadi pengayom,
Pikirannya hampa tanpa tahu harus berbuat apa. Belum lagi sang suami yang diharapkan menjadi tempat bersandar malah menjadi beban pikiran tersendiri. Bukit enggan untuk hadir atau menjemput dirinya. Malam di hari kedua itu pula, selang kepulangan sanak saudara dan menyisakan mereka bertiga di rumah tersebut, Nandi rada mulai bertingkah laku ganjil. Sienna dan Natal dipanggil oleh dirinya guna membicarakan satu rahasia besar dari keluarga mereka. Cahaya dari petromak menjadi sumber penerangan. Natal dan Sienna duduk menghadap Nandi rada, dan saat itu pula dirinya menangis, seakan melepas segala sedih ditinggal oleh suaminya. Kedua anaknya langsung merangkul beliau. Suara isak tangis silih berganti dari mereka. "Udah mak, baiknya nanti," ucap Natal bersikap bijaksana, karena pada saat itu dia merupakan satu-satunya lelaki yang ada di sana dan pula menjadi kewajiban dirinya untuk mengganti sosok ayahanda. Lama mereka berpelukan saling menguatkan. Baik Sienna ataupun Natal silih berganti menghibur Nandi rada. Hingga di saat hari semakin larut, cahaya dari petromak juga meredup. Tangis Nandi rada tiba-tiba berubah menjadi cekikan melengking. Beliau tertawa di antara isak tangis kedua anaknya. "Menjua-jua man bantah Rina," ucap Nandi rada dengan suara yang berat. Zena dan Natal yang mendengarkan perkataan tersebut sontak terkaget. Mata mereka menatap tajam ke arah Nandi rada yang dari tadi tidak berhenti tertawa. Natal menarik tangan Zena, mencoba menjauhi ibunya. Di samar penerangan malam itu, Zena dan Natal sempat melihat wajah Nandi rada berubah. Wajah ibunya terlihat kurus hingga menonjolkan sisi tulang wajahnya. Begitu juga dengan tubuh beliau. Baju yang dikenakan beliau seakan melorot, padahal Nandi rada memiliki perawakan yang tubuh gempal. "Mereka sudah salah memilih lawan. Siapapun tidak boleh mempermainkan kami. Tiba saatnya waktu pembalasan. Kau Sienna, dengarkan. Besok kalau aku sudah tidak ada, kamu pemimpin keluarga ini," ucap Nandi rada kepada kedua anaknya. Sienna dan Natal terdiam kaku dalam ketakutan karena selang dari ucapan tersebut. Untuk pertama kalinya mereka melihat langsung sosok yang sering dituduhkan kepada Nandi rada ada di sana. Mata mereka tidak lagi dapat mempercayai kalau tubuh Nandi rada semakin memanjang, bahkan melebihi tinggi langit-langit rumah. "Benar ibu melihara setan, Dek," ujar Sienna menyaksikan hal tersebut. Erangan mengerikan dari arah depan mereka terdengar. Sienna dan Natal histeris berteriak kencang dengan riak wajah pucat pasi melihat sosok beku ganjang tersebut. Angin juga berhembus kencang di dalam ruangan itu, padahal tidak ada pintu maupun jendela yang terbuka. "Berdoa kak, doa kita," ucap Natal kepada Sienna. "Tuhan, tolong kami," spontan kalimat tersebut diucapkan Sienna. "Sudah mak," lanjut dirinya sedih melihat apa yang terjadi kepada ibunya. Perkataan itu sempat membuat beku ganjang yang ada di hadapan mereka berhenti mengerang. Hantu tersebut menatap lirih, tajam ke arah Sienna dan Natal, seakan mengerti permintaan mereka. Mata demi tersebut mendadak sayu seakan ingin menangis. Lagi Sienna berucap, berlinang air mata. "Udah mak, jangan lagi. Hentikan mak, hentikan semuanya." Beku ganjang tersebut berjalan mendekati Sienna dan Natal yang berada di sudut terpojok di sisi ruangan. Sampai jarak mereka sekitar 1 meter, dia menatap Sienna. "Gak perlu kau nasihatiku," ujar demit itu sembari kembali mengerang, membuka mulutnya yang dipenuhi oleh taring-taring tajam. Sienna dan Natal kembali bergidik, histeris, dan tidak sempat mereka bersiap. Beku ganjang tersebut menghembaskan tangannya ke arah Natal, membuat dirinya terpental menghajar dinding kayu. "Dek!" teriak Sienna melihat kejadian itu. Sienna menatap beku ganjang tersebut. "Bunuh aku, mak! Bunuh aku!" ucapnya. Beku ganjang tersebut mendekatkan wajahnya. Sienna dapat merasakan nafas erangan dari hantu tersebut.
tangan demi tersebut mencekik leher Sena. Sudah kukatakan, jangan kau mengajari diri ini. Pungkas Beku Ganjeng tersebut berbicara tepat di depan wajah Sena yang tersedak, menahan sakit karena cekikan tersebut. Sena tak dapat berkata-kata, dia terengah dengan kedua tangannya berusaha melepaskan cengkraman demi tersebut dari lehernya. Aku akan sangat puas melihat kalian semua mati secara bersamaan, ujar Beku Ganjeng itu sambil menyeringai. Ucapan itu juga seakan bergema di dalam ruangan tersebut. Bahkan Natal yang masih memegangi punggungnya tak kalah gemetar mendengar perkataan itu. Udah ma, ampun ma, ampun. Mohon Sena terbata. Dari hidung dan matanya darah segar mulai mengalir karena dari tadi dirinya tidak dapat menghirup udara dengan bebas. Hentikan bangsat! Teriak Natal dengan urat suara yang menonjol di leher. Mata Natal tampak berkaca, dia berdiri, berlari, berusaha menyelamatkan Sena yang hampir mati. Kau bukan ibuku lagi, jahanam! Teriaknya kembali sembari menghantamkan dirinya ke arah Beku Ganjeng itu berada. Terjangan hebat yang dilakukan Natal tidak dapat mengoyakkan posisi Beku Ganjeng tersebut. Natal tersungkur di bawah kakinya dengan mulut yang mengerang, menahan sakit di sekujur tubuh. Dia berusaha untuk kembali bangun, namun tubuhnya sudah di ujung batas. Samar tangis Natal terdengar memohon ampunan, memegangi kaki Beku Ganjeng tersebut agar mau melepaskan kakaknya Sena. Wajah Natal memelas, mengerut dengan linangan air mata. Tawa Beku Ganjeng terdengar melengging, seakan puas melihat penyiksaan itu. Tak lama kemudian, kaki dari Beku Ganjeng itu menginjak kepala Natal, seperti akan meremukkan dan mengeluarkan seluruh isi yang ada di kepalanya. Natal meronta, berteriak sejadinya menahan sakit. Terlihat wajahnya memerah dipenuhi urat-urat berwarna biru menghijau menonjol di kulit wajahnya. Rahangnya juga mulai membengkak dengan mata berkedut seakan menunggu waktu terlepas dari wajah. Kedua anak Nandi Rada seperti tinggal menunggu untuk mati. Sesaat sebelum mata Sena tertutup, mungkin untuk terakhir kalinya, dia berharap kembali melihat wajah ibunya yang ada di hadapannya. Udah mak. Sekali lagi Sena berkata demikian agar sang ibu menghentikan segalanya. Dan saat itu Sena maupun Natal mungkin tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Mati perlahan oleh ingon ibunya sendiri. Di tempat berbeda, satu keluarga berhasil lepas dari teror Beku Ganjeng yang dikirimkan oleh Nandi Rada. Seorang cenayang bernama Corak tampak senang setelah berhasil mengembalikan ingon tersebut kepada pemiliknya. Mampuslah kau hari ini, ujarnya dengan senyuman tipis penuh dengan kebahagiaan sudah berhasil membantai keluarga Nandi Rada malam itu. 2 hari lamanya rumah Nandi Rada tampak kosong. Beberapa kali terlihat keluarga itu mendapatkan kunjungan tamu, namun tidak ada seorang pun yang keluar dari dalam sana. Hingga hal yang semakin membuat warga penasaran ialah bau busuk menyengat yang sepertinya bersumber dari dalam rumah tersebut. Hal itu membuat warga berinisiatif untuk melakukan pengecekan ke dalam rumah. Mata mereka terbelalak, tak kalah berhasil mendobrak pintu depan. Sajian mengerikan dengan limpangan darah membanjiri lantai. 3 penghuni rumah tersungkur di sana, mungkin sudah tewas, pikir warga kala pertama kali menemukan mereka. Warga berbondong-bondong menuju ke sana, melihat apa yang sedang terjadi kepada keluarga Nandi Rada. Singkat kisah, Natal menjadi satu-satunya yang masih bernafas namun dengan keadaan sekarat. Sementara Sena tewas. Untuk Nandi Rada tidak ada pertanyaan, karena bau bangkai yang tercium oleh warga berasal dari tubuhnya yang sudah membusuk dengan bagian usus menjuntai penuh genang belatung keluar dari perutnya. Natal segera dilarikan untuk mendapatkan pertolongan, sementara Nandi Rada dan putrinya Sena akan dimakamkan dengan segera. Di luar itu, semua warga yang ada pada saat itu hadir maupun hanya mendengar berita itu memiliki pertanyaan yang sama.
Siapakah orang yang mampu untuk menghabisi sosok yang selama ini ditakuti oleh warga desa Margasilema karena kengerian akan ilmu hitamnya? Hari itu juga prosesi pemakaman diadakan. Karena memang banyak yang tidak suka dengan Andi Rada, acara itu dibuat seadanya, tanpa menunggu seluruh anggota keluarga hadir. Sesaat kala peti jenazah itu masuk ke dalam liang lahat, kengerian dan teror yang sebenarnya barulah akan terjadi. Terdengar suara ketukan dari dalam peti. Warga sempat panik, termasuk pendeta yang memimpin acara pemakaman tersebut. Peti itu diangkat kembali naik ke atas. Mereka membuka tutup peti tersebut dan sekarang ketika itu juga Sienna terbangun. Dirinya duduk di dalam peti tersebut dengan tatapan melotot ke arah depan. Wajahnya terlihat kurus, seperti hanya kulit yang menempel di sekujur tubuhnya. Saking mengerikannya penampilan Sienna saat itu, membuat beberapa warga yang ada di sana lari pontang-panting sembari berteriak, "Beku!" Tidak ada yang dapat mendetailkan kejadian kala itu. Terlebih lagi Sienna juga tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya hembusan nafas dari hidung yang membuat warga meyakini dia masih hidup dan langsung memapat dirinya keluar dari peti mayat tersebut. Waktu yang bergulir tidak menyembuhkan Sienna baik secara tubuh maupun psikis. Bahkan dirinya tetap kurus sampai beliau menghembuskan nafas terakhir di tahun 2011 silam. Natal mengambil peran menjadi kepala keluarga. Untungnya peninggalan dari kedua orang tua mereka setidaknya dapat dijadikan Natal sebagai alat penyambung hidup. Dirinya menjadi rajin menggarap ladang, peninggalan yang memang tergolong luas itu. Di sisi lain, bukit yang notabene adalah suami dari Sienna sepertinya sudah tidak memperdulikan Sienna. Dia sama sekali tidak pernah menjumpai Sienna. Bahkan kabar burung yang didengar Natal, bukit sedang dekat dengan seorang wanita yang ada di desa Dolo Siangkaen. Dan 8 bulan berlalu, Sienna layaknya jasad hidup, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dirinya hanya terbaring di ranjang tidur dengan pandangan kosong. Hanya adik sematawayanya Natal yang mengurus dirinya sendiri, mulai dari membersihkan dirinya, menyuapi makan, bahkan menghibur Sienna dengan mengajak berbicara. Natal masih berharap kakaknya tersebut dapat pulih seperti sedia kala. Dia tak pernah putus asa, walau tanpa ada sedikit pun tanda kesembuhan. Posisi yang pastinya tidak mengenakan bagi Natal, namun bila bukan dirinya, mungkin tiada seorang pun yang sudi merawat Sienna. Sore itu, seperti biasa selesai membersihkan tubuh kakaknya, Natal memapas Sienna ke teras rumah. Di sana biasanya Natal menyuapi dirinya dikala senja mulai menyapa. Natal suka bercerita kisah-kisah lucu tentang masa lalu mereka. Kisah kala kehangatan masih terasa di rumah mereka. Sama seperti hari itu, sembari tangannya telaten menyuapi sesendok demi sesendok makanan ke dalam mulut Sienna. Dirinya bercerita masa di mana Sienna pernah membela Natal habis-habisan di depan kedua orang tua mereka. Kala itu Natal hendak diajar oleh ayahanda karena dirinya telah menghajar anak tetangga. Sienna tidak menahu sebab akibat kejadian itu. Namun dia yakin yang dilakukan Natal tak ubah hanya untuk menjaga harkat martabat kedua orang tuanya. Mata Natal berkaca. Dirinya terbawa keadaan larut ke dalam kesedihan sampai meneteskan air mata menceritakan hal tersebut. "Cepat sembuh ya kak. Walau sakit hatimu, tak perlu lagi khawatir, semua akan membaik," katanya kepada Sienna. Khususnya keakraban hubungan kakak dan adik ini saat itu terusik dengan suara asing yang berteriak ke arah mereka. "Oi, setan!" bentak suara asing tersebut ke arah Natal dan Sienna. Natal menatap ke orang yang berkata kasar tersebut. Seorang pria berpakaian adat karo, lengkap dengan ulos berwarna merah marun yang ada di hadapannya. "Siapa?" balas Natal dengan suara meninggi, kesal dengan ucapan tersebut. Mata si tamu mengacukan keberadaan Natal. Dia lebih fokus menatap Sienna yang tertutup diam dengan tatapan yang kosong. "Kau kan? Aku mengetahuinya," kata pria tersebut sembari mengarahkan jemari tangan menuju ke Sienna.
Apa maksudmu? Bentak Natal tidak terima akan perlakuan orang asing tersebut. Kamu jangan ikut campur kalau masih ingin hidup besok pagi. Ketus pria misterius tersebut balik membentak Natal yang sudah dalam posisi berdiri. Pria asing tersebut merogoh kantong pakaian. Diambilnya selembar sirih beserta tampil. Kemudian dia mengunyah sirih tersebut. Cuh. Dirinya meludah ke arah tangannya. Tampak cairan menjijikan berwarna merah. Lebih lanjut dirinya sedikit berjongkok memungut tanah dari halaman rumah Natal. Natal terlihat berang. Dirinya ingin menghajar lelaki tersebut. Dia mulai melangkah ke arah pria asing itu. Sebelum suatu hal lain membuat dia terkaget. Gak perlu dek, aku yang akan mengurusnya. Suara yang sangat dirindukan Natal. Suara pertama Shena kembali mengemas selang setahun dirinya membisu. Shena membalikkan wajahnya, menatap tajam ke arah pria misterius bernama Corak. Seorang cenayang yang dulu berhasil mengirim kembali beku ganjang peliharaan Nandirada kepada mereka. Menjuah-juah man banta kerina, ucap Shena dengan senyum sinis menatap sosok pria itu. Natal bergidik melihat kejadian itu. Walau dia senang melihat kakaknya kembali bisa berbicara, namun dirinya merasa tak asing mendengar perkataan tersebut. Natal seakan melihat sang ibu Nandirada kembali ke rumah mereka. Diingatnya terngiang kencang ucapan terakhir dari ibu mereka sebelum peristiwa naas itu terjadi. Selang dari ucapan Shena, pria tersebut tertawa. Sudah kuduga, jangan kau pikir kau bisa mengalahkanku. Kau pun akan kukirim ke neraka menyusul ibumu. Ketus cenayang itu berbicara sebelum pergi dari kediaman Shena. Kehadiran cenayang tersebut ke rumah Shena disebabkan oleh teror yang sedang melanda keluarga yang dulu hendak disingkirkan Nandirada. Beliau sejatinya sudah mengetahui ada orang yang ingin menghabisi dirinya. Hanya saja kiriman santet ditujukan kepadanya malah menyasar sang suami. Hal tersebut membuat dirinya berang dan hendak membalaskan dendamnya, membantai seluruh anggota keluarga tersebut. Sayangnya, cenayang tersebut menjadi penghalang. Dia berhasil menangkal tulah beku ganjang kiriman Nandirada dan menyelamatkan majikannya. Secara tidak langsung apa yang terjadi dengan keluarga Shena merupakan ulah pada pria tersebut atas perintah seseorang. Di lain tempat, Bukit tampak bersiap untuk berpamitan. Setelah seharian dia merawat ayahnya di rumah, sudah sebulan lamanya beliau jatuh sakit. Bapak tiba jatuh bang, waktu kami berladang. Begitulah kronologi yang disampaikan oleh Joseph, adik bungsunya. Semenjak saat itu juga, ibu mereka bertingkah ganjil, di mana ibu suka histeris malah hampir beberapa kali nyaris membunuh suaminya. Dia seringkali berkata bahwa itu bukan ayah mereka, tapi beku ganjang. Karena itu juga mereka berinisiatif memanggil kembali Pak Corak untuk melakukan pengecekan. Bukit sejatinya pun baru mengetahui bahwa kematian keluarga Shena ternyata ada sangkut pautnya dengan keluarga dirinya sendiri. Singkat cerita, karena mereka tidak rela melihat Bukit dicap berbeku ganjang akibat kelakuan Nandirada yang menyantet pelaku pencurian buah jeruk kala itu, ibu dari Bukit meminta bantuan cenayang untuk membunuh Nandirada. Bukit kecewa mendengar kebenaran itu. Dia bahkan merasa bersalah terhadap Shena karena telah termakan kabar palsu dari keluarganya sendiri. Namun semua telah terjadi. Terlebih kini keluarganya yang sedang dalam masalah teror membuat dia menyampingkan perasaannya. Sebelum pulang, dia berpesan kepada Joseph dan adik wanitanya bernama Gita agar menjaga kedua orang tuanya. Dia juga berencana secepat mungkin untuk menemui Shena guna memohon maaf. Perkataan tersebut dia lontarkan dengan tegas, perkataan yang menjadi pesan terakhirnya bagi semua orang. Sebelum keesokan harinya, dia menjadi korban pertama atas rasa sakit hati yang dialami Shena. Ya, keesokan harinya, Bukit ditemukan tewas mengenaskan oleh warga desa Marga Selima. Apa yang sebenarnya terjadi, Kak? Tanya Natal dengan riak wajah lelah. Siang itu, dirinya bergegas pulang dari ladang setelah ada seorang warga yang mengabarkan kematian Bukit padanya.
Entah kenapa selang mendengar berita tersebut, dia merasa Zena ada di balik peristiwa itu. Keringat belum kering di wajah, nafasnya juga masih terengah. Natal kembali melemparkan pertanyaan kepada Zena. "Bukan kakak pelakunya kan?" ucapnya kembali. Zena hanya terdiam diri dengan tatapan kosongnya. Tiada sepatah kata pun terucap dari bibir tipisnya. Natal bingung karena selang kepulangan pria misterius kemarin, Zena kembali menjadi pribadi pesakitan diam dan tidak dapat mengarahkan tubuhnya. Sempat Natal berpikir Zena hanya bersandiwara, dan kala dirinya memapa sang kakak kembali masuk ke dalam rumah, Natal sengaja melepaskan genggaman tangannya. Namun tidak seperti apa yang diharapkan. Kakaknya justru terjatuh tersungkur yang membuat dirinya semakin bersalah. Siang itu dirinya duduk di ranjang tersebut. Dia memijati kaki Zena sambil terus mengecek dirinya bercerita. Natal memaksa diri tersenyum walau seribu tanya menghantui batinnya. "Kalau memang begini keadaan kakak, lalu siapa yang kemarin berbicara dengan lelaki asing itu? Terus kenapa hari ini Bang Bukit mati?" tanyanya pelan berharap pada respon dari Zena. Khayal Natal jauh membayangkan hal mistis di luar nalar. Baru kali ini dia merasa lelah dan resah memikirkan rahasia apa yang sebenarnya telah terjadi menyelimuti keluarganya. Dirinya meninggalkan Zena ketika sudah beberapa jam berusaha berkomunikasi. Sudah cukup. Tidak mungkin seorang yang sakit menjadi dalang semua ini. Mungkin aku pun harus berpikir rasional. Benar kata apa warga yang dikatakan aku sudah gila, ucap Natal frustasi di dalam jiwa. Dia beranjak menuju kamarnya. Tidur mungkin menjadi pilihan terbaik saat ini. Derbakanya badan di atas kasur kapuk yang mulai mengeras. Dia sempat kembali mengulang kejadian-kejadian kecil itu sebelum matanya terlelap dalam mimpi. Suara pintu kamar Natal bergema, diketuk oleh seseorang yang ada di depan sana. Natal membuka matanya. Sayu dilihatnya Zena berada di depan pintu. Karena kondisi tubuhnya lelah, dia sama sekali tidak merasa ganjil akan hal tersebut. "Apakah?" tanyanya pelan dengan mata setengah terbuka memandangi Zena. "Aku pergi sebentar ya dek. Jangan kemana-mana. Dan jangan bukakan pintu sebelum pagi menyingsing. Sekalipun kau dengarkan suara mengetuk dan memanggil dirimu," ucap Zena padanya. "Iya," jawab Natal singkat sembari membalikkan badan, memeluk guling dan lanjut untuk tidur. Agak lama berlalu sebelum dia tersadar dengan apa yang barusan terjadi. Natal segera melompat dari ranjangnya. "Aku ingin dia mati," ujar wanita baya kepada seorang lelaki yang ada di depannya. Nande Melia, begitu dia akrab disapa oleh warga sekitar. Hari itu dendam yang teramat dalam bersemayam di hatinya. Dia tak bisa menerima kenyataan bahwa putra sulungnya Bukit tewas mengenaskan. Terlebih lagi kalau dirinya mengetahui penyebab kematian Bukit akibat kiriman santet beku ganjang yang dilakukan oleh menantunya Zena sendiri. Begitulah cerita cenayang tersebut kepada dirinya. Gita dan Joseph terdiam melihat murka sang ibu. Terlihat ketika mereka coba mengingatkan untuk mengakhiri perseteruan ini, bantingan pintu kamar yang sangat kencang menjadi jawaban. Seakan ibunya sudah memberikan instruksi kepada Pak Corak untuk menghabisi Zena dan adiknya guna membalaskan dendam atas kematian anaknya. Pak Corak yang dipercaya untuk melakukan hal tersebut sebenarnya juga tidak memiliki pilihan lain. Karena sedari dia berkunjung kembali ke rumah tersebut untuk melihat apa yang terjadi kepada suami Nande Melia, dirinya sudah merasakan aura jahat dan bau amis goib. Bau yang menandakan bahwasanya seluruh anggota keluarga rumah ini sedang diincar. Sempat pula dia membuat penangkal untuk menghentikan kiriman santet tersebut. Namun di luar perkiraan, beku ganjang tersebut mampu untuk menunaikan tugas pertama, dan itu terbuktikan dengan tewasnya Bukit. "Aku tidak tahu kenapa wanita itu bisa mewarisi ilmu yang dimiliki oleh ibunya," ucapnya kepada Joseph dan Gita kala itu. Keduanya hanya terdiam mendengarkan celoteh yang dikeluarkan dari mulut Pak Corak.
Karena memang dari awal mereka sangat tidak mendukung apa yang dilakukan oleh ibunya tersebut. Tetapi berbeda dengan hari itu, Joseph dan kita sepertinya harus menggigit jari setelah mendengar penjelasan lebih lanjut dari mulut Pak Corak. Sama seperti kemauan ibumu, dia juga ingin semua orang di rumah ini mati. Ketus dirinya berbicara dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Pak Corak sudah dapat mengetahui bahwa lawan yang kali ini dihadapi jauh lebih mengerikan. Terlebih lagi waktu dirinya menyambangi rumah tersebut dan bertemu dengan sosok Zena secara langsung. Baru kali ini dia melihat ada seseorang yang begitu gila menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tempat tinggal dari beku kencang tersebut. Dirinya melihat Zena membopong 3 bayi di tubuhnya. Bayi peliharaan yang tak lain merupakan bayi perwujudan dari beku ganjang tersebut. Joseph tertegun mendengar itu dan tidak memahami arah bicara Pak Corak kepada mereka. Untuk memelihara beku ganjang, seseorang harus menumbalkan bayi yang berusia lebih dari 1 bulan. Bayi tersebutlah yang akan diikat jiwanya dan menjadi sesuatu yang kalian kenal dengan istilah beku ganjang, ujar Pak Corak menjelaskan kepada mereka. Singkat cerita, malam tiba. Rumah kediaman keluarga Bukit Tambak Langgang hanya menyisakan Pak Corak yang terlihat duduk tersilah di salah satu ruangan yang ada di sana. Dirinya masih terus berjaga karena yakin beku ganjang tersebut akan kembali datang untuk menyerang keluarga ini. Sesekali suara langkah samar terdengar memecahkan konsentrasinya. Lengah sedikit, bukan saja nyawa keluarga ini akan melayang, namun nyawanya pun juga ikut dipertaruhkan. Sampai malam semakin larut, hanya bunyi jejangkrikan menghiasi keheningan malam. Suara ketukan pintu terdengar. Seseorang memanggil dari luar. "Bu, buka pintunya, Bu," ucap sosok tersebut. Pak Corak masih menahan diri sekalipun dia tahu beku ganjang tersebut telah datang. Dirinya hanya berjaga sembari duduk di bangku yang ada di ruang tamu, melihat siapa anggota keluarga dari almarhum Bukit yang akan bangun membukakan pintu. Salah satu pintu kamar terbuka. Dalam samar penerangan lampu pentromak, Corak mendapati bayangan seseorang mendekat ke arah pintu yang masih terketuk tersebut. Didapatinya Ibunda Bukit menjadi orang yang terkena sirap dari panggilan goib itu. Nandi Melia berjalan seperti tidak menghiraukan sekitarnya. Sekalipun Pak Corak sudah memberikan isyarat dengan berpura-pura batuk untuk menyadarkan beliau, dia tetap berjalan lurus ke arah pintu itu. Wajar mengingat betapa terpukulnya Nandi Melia atas kematian Bukit, sehingga dirinya lah yang saat ini memiliki jiwa paling lemah dan mudah untuk diserang. Tak mau kecolongan untuk kedua kalinya, Pak Corak mengikuti langkah Nandi Melia. Sampai di mana dirinya membuka pintu itu, Nandi Melia menangis melihat putra sulung ada di depan pintu. Dirinya langsung hendak memeluk Bukit. Sebelum itu, Pak Corak dengan sigap menodong tubuhnya hingga jatuh, dan seketika itu juga Pak Corak menancapkan sebilah pisau ke arah Bukit. "Tidak!" teriak Nandi Melia melihat apa yang dilakukan oleh Corak. Namun hanya sebentar saja, pandangan matanya malah membuat dia bergidik. Sosok Bukit menampakkan wujud aslinya. Wajahnya terkelupas, berubah menjadi demit yang sangat tinggi dan menyeramkan. Teriak beku ganjang tersebut sebelum menghilang dari pandangan Nandi Melia dan Pak Corak. Joseph dan Gita terbangun karena mendengar suara histeris dari ibu mereka. Sigap berdua memapah beliau yang terlihat pucat dengan roman ekspresi wajah sangat ketakutan. "Kenapa, Bu?" tanya Joseph padanya. Pertanyaan itu malah dijawab oleh Pak Corak. "Beku ganjang itu kembali menuntutkan balas. Kalian semua masuk kamar, bawa ini," perintah Pak Corak sembari memberikan bungkusan kain kecil yang tak lebih dari 10 cm. "Jangan keluar sebelum matahari terbit," ucapnya kembali dengan wajah sangat serius. Mendengar perkataan itu, ketiganya langsung masuk menuju ke kamar. Pak Corak mengambil posisi untuk bersemedi guna membalas teror horor yang baru saja menyambangi keluarga ini. Mulutnya berkomat-kamit mengucapkan sebuah mantra. "Kak!" teriak dirinya kencang bergegas menuju ke kamar Shena.
Dengan cepat dia menuju ke sana, jantungnya berdebar dengan kencang. "Kak!" panggilnya kembali ketika berada di depan kamar tersebut. Zena masih ada di sana dengan kondisi maupun posisi yang sama. Natal bergidik, dia mulai merasa ketakutan. "Apa barusan? Aku mimpi kah?" tanyanya dalam hati. Dia merasakan semua terasa sangat nyata. Pelan dia berjalan menghampiri Zena. Dilihatnya sang kakak tidur dengan pulas. Tangannya meraih selimut yang ada di bawah kaki Zena. Diselimutinya tubuh tersebut dan berlalu pergi meninggalkannya. Sesaat Natal ingin kembali ke kamar tidurnya, pusaran angin samar bertiup ke arah wajahnya. Suara keras mengagetkan dirinya. Pintu rumah tersebut berbunyi dengan keras, diketuk dengan sangat keras. Dek Natal, buka pintunya, Dek." Ucap suara tersebut memanggil dirinya. Suara yang sangat tidak asing. Walau dalam setahun ini hanya sekali dia mendengarkannya, dia yakin itu suara kakaknya Zena. Seketika wajah Natal memucat. Dia sangat bingung dengan apa yang terjadi. Dirinya tak langsung membuka pintu itu. Kembali dia menuju ke kamar Zena. Matanya menatap tajam tubuh Zena yang masih terlelap. "Lalu, siapa yang ada di depan sana?" katanya dengan tubuh gemetar. Natal sedikit melupakan kejadian sebelumnya, di mana dia dilarang untuk membukakan pintu tersebut. Natal meraih sebilah pisau tumbuk lada, senjata tradisional dari suku Karo, yang menempel di dinding rumahnya. Dia beranjak. Dirinya bertekad apapun nanti yang ada di depan sana, bila mana memang membahayakan, dia akan membunuh sosok tersebut. Tangannya sudah memegang gagang pengganjal, namun seketika itu pula gedoran horor tersebut lenyap dan hanya menyisakan keheningan. Senyap tanpa ada sedikit pun suara bising. Dirinya seakan berada pada ruangan kedap suara. Natal terdiam. Dengan nyali menciut, seolah dirinya hanya berdiri di balik pintu itu. Dia ragu untuk membukanya. Sebentar kesenyapan tersebut berlangsung sebelum jantungnya kembali berdegup kencang. Bahkan spontan dia melangkah mundur tatkala tawa cekikikan kembali bergema. "Buka pintunya!" teriak sosok yang ada di balik pintu tersebut sembari terus menggedor pintu itu, seolah ingin memaksa untuk terbuka. "Buka pintunya! Aku melihatmu! Buka, anak nakal!" Natal terdiam. Dia tak sanggup lagi untuk berkata-kata. Wajahnya pucat, dengan keringat deras bercucur membasahi wajah. "Ibu," ucapnya gugup penuh dengan ketakutan. Suara tersebut tak kunjung berhenti memanggil dirinya, mengisyaratkan untuk Natal membuka pintu tersebut. Namun bukan itu yang menjadi ketakutan Natal, melainkan ada suara dari sosok tersebut. Belum terjawab kenapa ada suara kakaknya Zena di depan sana. Padahal Zena masih terbaring di atas ranjangnya di sana. Kini dia mendapati panggilan tersebut seolah diucapkan oleh Nandi Rada, ibu yang dicintainya. Dan panggilan terakhir membuat Natal tersentuh. Suara yang sangat parau khas nada bicara sang ayah. "Nak, tolong buka pintunya." Natal seakan terhisap, larut dalam panggilan itu. "Iya, Pak," jawab dirinya sembari melangkah membuka pintu tersebut. Pintu terbuka. Natal tampak terperanjat menatap sosok seorang pria tua berdiri membelakangi dirinya. Sosok pria tersebut sangat mirip dengan perawakan sang ayah, baik dari rambut maupun postur tubuhnya. "Pak," ucap Natal dengan mata berbinar. Dirinya seakan tak dapat berpikir rasional lagi. Dia sangat merindukan kehangatan keluarga kala itu kedua orang tuanya masih ada. Tidak ada respon untuk panggilan itu, membuat Natal memberanikan diri maju beberapa langkah. Dia kembali memanggil dengan kalimat yang sama sembari menepuk pelan pundak sosok yang sangat mirip dengan perawakan sang ayah itu. Sosok tersebut membalikkan badannya. Mata mereka saling bertatap. "Apa kabarmu, Nak?" ucap sosok tersebut yang benar berwajah ayahnya. Natal merasa bahagia melihat hal tersebut.
Walau beberapa detik kemudian dia tersadar bahwa sosok tersebut bukanlah ayahnya. Natal terkaget bergidik merinding hebat. Badannya kaku menatap perubahan wujud dari sosok tersebut yang perlahan meninggi. Wajahnya pun berubah, di mana gambaran sang ayah kini menjadi sajian pemandangan mencekam. Wajah itu perlahan terkelupas, menampakkan luka menganga penuh dengan cucuran darah hitam. Belum lagi bola matanya memutih dengan kuku-kuku tajam hitam yang panjang di jari-jarinya. Natal tidak dapat mengontrol anggota tubuhnya. Dia merasa seperti ada sosok yang menggerakkan kepala dan matanya agar terus memandang ke arah beku kejang itu. Keras suara erangan makhluk gaib tersebut menggema di telinga Natal. Secepat kilat tangan dari demit tersebut meluncur, mengincar leher Natal yang sudah terperengarah menatap ke arahnya. Natal merasakan tangan tersebut menyentuh kulit lehernya. Namun tarikan dari arah belakangnya dirasakan olehnya jauh lebih kasar. Seseorang menarik dirinya, menghempaskan Natal masuk kembali ke dalam rumah. Hampir 4 meter, lemparan tersebut mencungkurkan dirinya dari posisi awal berdiri. Natal memegangi kepalanya yang terasa bergunang, sembari menatap samar seorang wanita berdiri di depan pintu. Wanita itu sayu berujar kepada Natal. "Bukankah sudah kuingatkan?" Ketus dirinya berbicara dengan nada sangat marah. "Kak," jawab Natal spontan. Natal bergegas bangun. Dia yakin Shena sosok di depan pintu itu. Namun sesaat dia berusaha menuju ke arah Shena berada. Hembusan angin sejuk menerpa kembali wajah itu. Tiupan tersebut tidak terlalu kencang, namun uniknya berhasil mematikan penerangan dari kedua petromak yang ada di sana. Seketika semua menjadi gelap gulita. Bahkan pintu yang tadi terbuka sedikit memberikan pencahayaan dari luar rumah seakan raib atau ditutup oleh seseorang. Hal tersebut membuat langkah tertatih Natal ikut berhenti. Dirinya hanya terpaku kagum memandang kegelapan tersebut. Lama berdiri dalam kegelapan, dirinya memutuskan untuk kembali berjalan. Pelan dia melangkah dengan kedua tangan berusaha meraba sedikit sebagai petunjuk. Namun jauh kaki beranjak, tidak satupun tangannya menyentuh sesuatu. Bahkan dinding rumah serasa jauh dari jangkauan. Belum lagi setiap kali kaki menapak, dirinya merasa sedang menginjak rerumputan dengan ketinggian semata kaki. "Aku di mana?" gumamnya dalam hati. Langkah kaki Natal bergema. Dia mencoba berlari walau dengan pandangan yang gelap. Berkali-kali pula dirinya terjungkal, tersandung oleh kakinya sendiri. "Ah!" teriaknya menahan sakit di bagian kaki. Dia berbaring memijati kakinya. Mulutnya masih merintih pelan. Begitu juga dengan hembusan nafasnya. Terlihat sesak teregah dalam rasa bimbang tersebut. Dia malah mendengar deru nafas lain yang mulai berhembus lelah. Suara hembusan nafas terengah dari mulut seseorang yang sepertinya juga merasa lelah. Natal tersentak menyadari bahwasannya ada seseorang yang saat ini sedang duduk tepat di sebelahnya. Namun dia tak dapat melihat dengan jelas siapa sosok tersebut. Seketika itu pula dia beranjak, mencoba kembali berlari guna menjauhi dari sana. Dengan langkah-langkah yang terpincang, entah berapa jauh dia sudah beranjak. Sebelum dirinya kembali terhenti, Natal melirik sekitar, memastikan kondisi alam sebelum dirinya kembali duduk untuk menstabilkan tubuhnya. Baru juga tubuhnya menyentuh tanah, bulu kuduknya kembali merinding. Lagi dia merasa kehadiran sosok tersebut akan kembali duduk tepat di sebelah dirinya berada. Karena sudah sangat lemah, dia mencoba memberanikan diri. Namun sesuatu yang berbeda kini membuat dirinya malah semakin ketakutan. Dirinya hanya terdiam, sebisa mungkin tidak menimbulkan suara sembari terus bersiaga. Kali ini tangis anak kecil terdengar dari arah sebelah kiri. Tidak hanya sampai situ, dirinya juga mendengarkan perkataan seorang lainnya, seperti suara seorang wanita yang mencoba menenangkan suara tangis anak tersebut. Shh, cup. Tak lama berselang, kedua suara itu hilang dengan sendirinya, berganti dengan lecisan percikan api.
Cahaya remang terpancar dari percikan korek yang digesek oleh seorang wanita. Mata Natal menyipit menatap Shiloh ke arah tersebut. Dirinya mendapati seorang wanita dengan perut membusung hamil sedang menghidupkan petromak. Cahaya dari petromak itulah yang menjadi penerangan kala itu. Lebih lanjut, dirinya juga melihat seorang anak wanita yang mungkin masih berusia 2-3 tahun duduk dengan riak wajah sedih. Bocah perempuan itu sesungguhnya menangisi sesuatu. Natal juga melihat kalung coklat ada di dekat posisi mereka berdua. Dalam posisi takut dan bingung harus berbuat apa, dirinya kembali terkagetkan oleh ucapan wanita tersebut. "Kalian tak akan mati, nak?" Ucap wanita itu sembari mengelus perutnya yang seakan memecah keheningan. Natal terhenyak mendengar perkataan itu. Ia seperti menyadari siapa wanita tersebut. "Ibu, Kak Zena dan aku. Lalu apa isi karung coklat itu?" Sosok yang diyakini Nandirada oleh Natal bangkit dari duduknya. Dengan menggenggam petromak, dia berjalan menuju ke arah Natal berada. Natal terdiam. Tubuhnya gemetar kaku. Melihat sosok tersebut kini berada tepat di hadapannya. Belum lagi dilihatnya pula gatul tajam menghiasi pegangan tangan kiri wanita itu. Nandirada mengangkat gatul tersebut seperti hendak membebaskan ke kepala Natal. Mam, ucap Natal memelas ketakutan. Namun mulutnya seakan terkunci, tidak dapat mengatakan utuh permohonan agar tidak dibunuh darinya. "Lewat malam ini tidak perlu lagi ada yang mati," ucap sosok itu sembari mengayunkan gatul dengan sangat kencang. "Prak!" teriak Natal keras sembari mengandalkan tangan menutup kepalanya. Deru nafas Natal beradu dengan kencang. Keringat dingin bercucuran membasahi dahinya. Prak, prak. Bunyi hentakan tersebut terus menggema. Natal tidak merasakan apa-apa. Matanya serasa sayu melirik kecil. Nandirada tidak menganjurkan kepalanya dengan gatul tersebut. Namun dia sedang menggali tanah di sebelah posisi Natal tersungkur. Sekejap mata, Natal beranjak mundur dengan mengandalkan tangannya. Dia merangkak membelakangi Nandirada yang sibuk menggali tanah dengan alat tersebut. Rangkakan kecil tersebut berhenti kala dirinya merasakan telah menabrak sesuatu. Pandangan Natal melirik ke depan, melihat karung berwarna coklat yang menghalangi dirinya. Dan tepat di samping karung itu, bocah balita tersebut berada memandangi Natal dengan sangat sinis. Pandangan yang tidak lazim untuk ukuran seorang balita. Belum lagi tangannya yang menunjuk ke arah Natal. Natal terdiam, tahu maksud tujuan yang ingin disampaikan bocah tersebut. Perlahan dia membalikkan pandangan mengarah kembali di mana Nandirada berada. Teriaknya kembali histeris melihat Nandirada tepat berada di belakangnya. "Tolong bawakan karung itu ke sana," ucap Nandirada seraya menunjuk lubang galian yang lumayan dalam digali olehnya dalam waktu sesingkat itu. Usai berkata demikian, Nandirada kembali berjalan ke arah lubang tersebut. Sementara Natal masih terdiam. Sekali lagi Nandirada berteriak ke arahnya. "Bawa karung itu ke sini!" Bentak dirinya semakin membuat mental Natal hilang. Dengan tubuh gemetar dia bangkit. Diangkatnya karung tersebut. Jantungnya kembali berdebar hebat. Kala dia merasakan ada gerakan dari dalam sana, kembali dia berpikir, mungkinkah sesuatu yang bernafas tersimpan di dalamnya? Ujar Natal dalam hati. Belum juga dirinya berhasil memberikan karung tersebut kepada Nandirada. Suara tangisan keras menggema. Tangis bayi nyaring menghiasi malam hari itu, yang seketika membuat Natal kembali tersentak kaget hingga menjatuhkan karung yang diangkatnya. Nandirada yang melihat hal tersebut langsung melangkah menghampiri. Sinis tatapannya menatap Natal, sembari tangannya mengambil karung coklat tersebut. Nandirada membuka karung itu. Dia mengeluarkan isi di dalamnya. Natal tak dapat mempercayai. Matanya melotot ngeri saat Nandirada mengeluarkan bayi dengan kulit yang masih sangat lembut dari karung coklat itu.
Jerit bayi tersebut pecah, seakan tahu dirinya akan segera meregang nyawa. Tanpa banyak berbasa-basi, Nandi Rada menggendong bayi tersebut dan melemparkannya ke dalam lubang itu. Kemudian dia kembali ke arah Natal, melakukan hal yang sama. Di dalam karung tersebut masih ada satu bayi lagi dengan perawakan yang sama, seperti bayi yang baru saja lahir 1-2 minggu terlahir di dunia. Sekali lagi, Natal harus menelan ludahnya menyaksikan kejadian horor keji di mana Nandi Rada kembali melemparkan bayi tersebut ke dalam lubang itu dan menguburkan keduanya hidup-hidup di sana. Selang kedua ditimbun oleh dirinya, Nandi Rada menanamkan satu bibit pohon tepat di mana bayi tersebut terkubur. Di mana keganjilan lain pada malam itu seakan ingin memberitahu Natal apa yang sebenarnya terjadi. Secara gaib juga, pohon itu dilihat oleh dirinya tumbuh dengan sangat cepat. Nangka, ucap dirinya menyadari kedua tumbal dari ibunya terdahulu ditanam tepat di bawah pohon nangka milik mereka berada. Belum usai dirinya bergidik melihat kelakuan ibunya terdahulu. Desisan nafas pelan berhembus di leher membuat Natal seketika menoleh ke arah belakang. Dirinya terhenyak menatap sosok balita yang tadi ada di sana kini berubah wujud dengan perawakan wanita dewasa yang sangat dikenali oleh dirinya. "Kak Zena?" katanya terbata. Zena menyeringai, tertawa cekikikan beriringan dengan wajahnya yang mulai terkelupas menampakkan luka menganga dengan tetesan darah hitam yang bercucuran. Belum lagi kuku tangannya memanjang bersamaan dengan bentuk tubuhnya yang terus meninggi dengan sangat-sangat cepat. Natal terperanjat, dirinya kembali tidak dapat mengontrol kepalanya yang seakan dipaksa untuk terus melihat iblis itu semakin membesar dan tap, secepat kilat tangan demit tersebut menyambar lehernya mencekik Natal dengan sangat kuat. Teriak Natal menahan sakit. Wajahnya langsung memerah, urat di kepalanya menonjol saking kencang cekikan itu. Lepaskan. Rintis suara Natal memohon. Beriringan dengan darah yang mulai mengalir dari matanya, dirinya sudah diambang batas. Usaha untuk melepaskan jeratan itu sia-sia. Dengan mata yang melotot, seakan ingin lepas dari wajahnya, Natal hanya bisa berpasrah. Dia hanya mencoba berdoa di dalam hati agar Tuhan dapat mengampuni segala dosa keluarganya. "Natal!" Panggilan tersebut keras terucap. Dirinya tersentak kaget, membuat dia terbangun dari mimpi buruk tersebut. Dilihatnya tubuh penuh dengan keringat. "Ayo dek, berangkat ke ladang kita," teriak Zena kembali membangunkan dirinya. Dia bingung, terlebih kalau melihat kakaknya Zena sudah ada di depan pintu kamarnya dengan keadaan yang sama sekali tidak seperti orang sakit. "Cepat!" bentak Zena kesal melihat dirinya hanya termenung. Natal bergidik. Jujur dia takut melihat kakaknya kala itu. Namun dia enggan untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Terlebih lagi dia merasa nyeri di leher seakan memberitahu bahwa semua benar terjadi. Dia beranjak dan hari itu mereka berdua berangkat menuju ke ladang warisan orang tuanya. Di sepanjang perjalanan Zena kembali menjadi pribadi yang sangat banyak bicara dan suka bercanda. Sama seperti dulu kala. Semua terasa instan. Otak Natal masih penuh dengan 1000 pertanyaan apa yang sebenarnya telah terjadi. Belum lagi di hari yang sama, berita mencekam lainnya seakan membuat Natal enggan untuk mengorek informasi dari kakaknya tersebut. Selang di saat mereka berdua istirahat selepas dari berladang, seorang tua bernama Pak Mangkok menyambangi pondok mereka yang berada tepat di tengah ladang. Kehadiran beliau ke sana untuk mengabarkan bahwasannya ayam mertua Kak Zena telah berpulang. Kabar itu dia dapatkan dari seseorang bernama Joseph yang tadi pagi berkunjung ke rumah mereka. Namun pada saat kedatangan Joseph, Zena dan Natal sudah terlebih dahulu berangkat ke ladang. Natal kaget mendengar informasi tersebut. Terlebih baru kemarin anak sulungnya Bukit tewas. Namun Natal lebih merasa heran kala menatap kakaknya. Tidak ada perasaan sedih.
Ekspresi yang ditunjukkan Zena datar seakan tidak menganggap informasi yang disampaikan oleh Pak Mangkok sesuatu hal yang sangat penting. Kembali Natal berpikir kejadian yang semalam terjadi. Apa Zena yang melakukannya ya? Ucapnya penuh dengan nada tanya. Kematian Buki dan ayahnya yang sangat tiba-tiba ternyata bukan akhir dari cerita mencekam tersebut. Beberapa minggu dari kematian keduanya, Natal kembali kedatangan tamu yang membawa berita duka. Adik Bukit yang bernama Joseph tewas mengenaskan dengan cara yang sama. Dan lebih gilanya lagi, tidak sampai seminggu anggota lainnya keluarga tersebut, yaitu adiknya, Gita, juga tewas secara misterius. Keluarga itu hanya menyisakan sang ibu. Itu pun dalam keadaan gila pasca seluruh anggota keluarganya mati satu persatu secara tragis. Dari informasi yang didapatkan Natal, beliau sering berkeliaran di sekitar kampungnya dengan maaf, pakaian setengah bugil, atau selalu mengucapkan kalimat pergi, pergi, pergi kau Ganjang, yang pastinya diikuti raungan tangis dari dirinya. Sementara kabar cenayang bernama Corak baru diketahui Natal selang setahun kejadian brutal tersebut, di mana Natal kala itu lagi mengantarkan dagangan buah miliknya ke pedagang pasar di salah satu kampung. Dirinya yang lelah akhirnya memilih untuk istirahat di warung makan yang ada di sana. Tanpa sengaja dia mendengar pembicaraan oleh warga yang mungkin penduduk asli daerah tersebut. Beberapa pemuda itu khusyuk menceritakan tentang kisah mistis membahas perihal sosok yang dinamakan Begu Ganjang. Pembicaraan itu menjerumus ke nama seseorang bernama Corak, dukun hebat yang tewas tragis setahun lalu. Mendengar hal itu membuat Natal sejenak menghentikan makannya. Namun saat itu dia belum berpikir pria yang dimaksudkan merupakan sosok yang pernah datang menyambangi Natal di rumah kala itu. Hingga satu kalimat dari warga itu benar-benar membuat dirinya tersentak. Perbegu Ganjang itu namanya Zena, ucap seseorang dengan wajah serius menceritakan siapa orang yang berhasil membunuh cenayang hebat bernama Corak tersebut. Perkataan itu sontak membuat Natal tersedak, perutnya terasa mual. Natal kembali bergidik seakan mengulang kengerian yang dulu pernah terjadi. Dirinya seketika bangkit dari duduknya. Ditinggalkannya makanan yang baru beberapa sendok baru masuk ke dalam mulut. Bergegas dia membayar pesanan tersebut dan langsung meninggalkan tempat itu. Berakhir sudah cerita yang berjudul Begu Ganjang, karya Nyata FM Horor. Nantikan kelanjutan cerita lainnya tentunya di Latar Misteri Official bersama saya, Melvin Caraka. Sebelum Melvin tutup, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap video terbaru dari Melvin. Tanpa fafifu lagi, mari kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.